Saya hanya mau bilang bahwa menurut saya keadilan harus adil untuk semua orang, termasuk jenderal-jenderal, termasuk calon presiden, termasuk presiden. Kalau ada jenderal yang terkait dengan pembunuhan orang sipil, dengan kejahatan berat, dengan crimes against humanity, harus diadili. Secara spesifik, menurut saya, dari fakta-fakta yang ada, harus diadili Jenderal Prabowo, Jenderal Wiranto, Jenderal Hendro Priyono, Jenderal Ria Mizar, dan juga sponsornya dari Amerika Serikat. Kapan saya wawancara dengan Jenderal Prabowo tahun 2001, dia sebut kasus pembantaian massal di Dili, di Timor Leste. Waktu itu di Dili, saya ada di tempat saat pembantaian massal orang sipil itu. Ada lebih dari 280 korban. Prabowo bilang sama saya tentang operasi itu, aduh, operasi itu bodoh sekali. Kalau mau lakukan pembantaian massal, jangan di ibu kota, jangan di depan jurnalis asing macam saya, harus lakukan di tempat terpencil, di desa-desa terpencil. Jangan seperti itu. Kapan saya tanya sama Prabowo tentang kasus Trisakti, kasus Semanggi 2, Prabowo menuduh Wiranto atas kejahatan itu. Tapi kapan saya tanya tentang operasi Mei 98, rusuh itu, pembakaran massal, pemerkosaan massal, Prabowo tidak bantah bahwa dia terkait dengan operasi itu. Dia hanya bilang, oh ya, itu operasi sangat profesional. Faktanya, ada bukti dari kelompok HAM di Timor Leste bahwa Prabowo terkait dengan beberapa pembantaian massal lain di Timor Leste. Juga selesai itu di Papua, di tempat lain-lain, dan juga dengan operasi anti aktivis di sini tahun 98, mana ada 13 korban mayatnya yang belum didapat. Wiranto, Jenderal Wiranto, masih di bawah dakwaan dari PBB atas peran dia di operasi di Timor Leste tahun 99. Selesai referendum, kapan warga Timor pilih kemerdekaan, tentara Indonesia bikin operasi pembakaran massal. Mereka bunuh lebih dari 1.000 orang sipil, dan ada dakwaan dari PBB bahwa Wiranto ada tanggung jawab atas kejahatan itu. Dakwaan itu masih aktif, tapi Wiranto tidak di dalam penjara, dia di dalam istana. Kapan saya wawancara dengan Jenderal Hendro Priyono, saya tanya sama dia tentang kasus Timor Leste 99, karena dia juga terkait dengan itu, tentang kasus Munir, tentang kasus Talang Sari. Dan akhirnya Hendro bilang sama saya bahwa dia siap diadili atas Munir, atas Talang Sari, dan atas Timor Leste tahun 99. Hendro sendiri siap diadili, tapi Presiden Jokowi belum berani lakukan itu. Jenderal Hendro juga bilang sama saya
waktu pembunuhan Munir tahun 2004, dia Hendro sedang kerjasama dengan CIA Amerika dalam liaison relationship. Hendro bantah bahwa dia perintah pembunuhan Munir, tapi dia mengaku bahwa dia punya command responsibility, tanggung jawab komando atas pembunuhan itu, karena itu memang operasi BIN, operasi resmi BIN yang bunuh Munir. Dan semua ini hanya contoh-contoh, ada banyak contoh lain. Menurut saya, harus diadili semua jenderal-jenderal itu, dan juga jenderal-jenderal dari Amerika Serikat, bahwa kapan Wiranto dan Hendro dan Prabowo sedang lakukan kejahatan seperti itu, jenderal Amerika itu sedang kasih senjata sama mereka, kasih pelatihan, kasih intel, kasih dukungan politik. Itu tidak boleh dalam dalam hukum internasional, dalam hukum Amerika, dalam hukum Indonesia. Orang yang kasih senjata atau kasih bantuan sama pelaku yang bunuh korban, dia juga salah, dia juga terkait, dia juga harus kena hukuman. Satu kasus menarik. Ada banyak orang sini di Indonesia yang bilang, ya tidak adil semua itu, tapi tidak mungkin, mustahil bahwa bisa mengadili jenderal-jenderal besar. Tapi di negara Guatemala, dengan situasi agak macam yang di sini dulu, mereka baru ini bikin beberapa sidang atas jenderal-jenderal besar, sidang untuk kejahatan genosida. Jenderal Efrain Rios Montt, mantan diktator Guatemala, dia masuk sidang, dan jenderal-jenderal lain. Dan beberapa bulan lalu, selesai sidang genosida, hakim sana ada putusan bahwa memang ada genosida di Guatemala, itu memang kerja tentara Guatemala, dan mereka lakukan kejahatan itu sesuai dengan kepentingan pemerintah Amerika Serikat, bahwa waktu itu sedang kasih senjata dan pelatihan dan lain-lain sama tentara itu, sama dengan situasi sini. Guatemala negara banyak lebih kecil daripada Indonesia, juga punya banyak masalah dengan korupsi dalam pemerintah, tapi sudah ada cukup banyak pengacara jujur, hakim jujur, jaksa jujur, dan yang paling penting, korban dan keluarga korban berani yang tidak henti berjuang untuk keadilan, bahwa mereka berhasil bikin beberapa sidang-sidang seperti itu atas jenderal besar, dan masih ada kasus seperti itu. Di Amerika Serikat, kami belum berani seperti itu. Kami belum cukup berani. Orang Guatemala lebih maju daripada kami, ya, daripada orang Amerika atas soal keadilan dan HAM. Tapi itu contoh bagus untuk seluruh dunia, untuk warga Amerika Serikat, dan menurut saya untuk warga Indonesia, bahwa ya mungkin, ya bisa, kalau mau, kalau cukup berani mengadili penjahat yang paling besar. Terima kasih.